Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko Wahyuko dari Prodi Hubungan Masyarakat. Saya ingin membacakan materi tentang kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan sistem. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian, sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Artinya setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam kuantitas dan kualitas. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki tujuan hierarkis piramidal ini mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta keadilan sosial, sehingga di dalam setiap Pancasila senantiasa terkandung sila-sila lainnya, tanpa terpisahkan dengan makna sila-sila lainnya dalam hubungan hierarkis piramidal. Yang ketiga, rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila yang lainnya. Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat, sifat, serta keadaan negara, maka menurut Noto Nagaro terdapat 3 teori. Pertama, asas hubungan yang berupa sifat kualitas. Kedua, asas hubungan yang berupa bentuk luas dan berat atau kuantitas. Ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Secara ontologis, keadilan sosial juga ditentukan oleh hakikat keadilan sebagaimana dalam sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Menurut Noto Nagoro, hakikat keadilan dalam sila kedua adalah keadilan dalam manusia monopluralis, yakni adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan atau kuasa prima. Keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut menjelma dalam bidang kehidupan bersama, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa yang menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kelima, dasar epistemologis sila-sila Pancasila memiliki 3 unsur pokok. Pertama, logos, yaitu
rasionalitas atau penalarannya. Kedua, pathos, yaitu penghayatannya. Dan ketiga, ethos, yaitu kesusilaannya. Wibisono 1996 ayat 3. Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, Pancasila harus memiliki unsur rasional, terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi. Pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Titus 1984 ayat 20. Dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai menurut tinggi rendahnya dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Nilai kenikmatan, yang kedua nilai-nilai kehidupan, yang ketiga nilai-nilai kejiwaan, yang keempat nilai-nilai kerohanian, yang terakhir nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Suatu hal yang perlu diperhatikan, meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula, namun keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Misalnya dalam realisasi kenegaraan, terutama dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka nilai-nilai ketuhanan adalah yang tinggi dan bersifat mutlak, sehingga hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.